Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena kebetulan saya mesti menyampaikan dengan tegas karena masalah ini telah viral. Apalagi dengan menyebutkan nama. Ada salah seorang di Twitternya dan cukup viral di luar mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan ini merupakan keturunan orang-orang jahiliyah yang datang ke Indonesia. Karena yang datang ke Indonesia, keturunan Arab ini terbagi dua. Ada para habaib yang berasal dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah. Kemudian ada suku-suku jahiliyah yang datang ke Indonesia. Ucapannya ucapan yang benar-benar keji. Siapa yang mengucapkan? Seorang yang memang telah menggadaikan hidupnya untuk menjual belikan kehormatan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kali ini, ya. Rupanya hatinya berat menerima Anies tampil sebagai seorang gubernur, menyaksikan kinerjanya yang cukup baik dan santun, membaur bersama masyarakat. Dia ingin justru yang naik adalah Ahok. Dia menginginkan Ahok yang naik. Dia tidak suka sikap Anies, ya, yang menghentikan investasi Pemda di perusahaan minuman keras. Ya. Dia ingin justru ini masih terus berlangsung. Dia menginginkan Anies ya, sebagai seorang gubernur bukan menjalankan kebijakannya dengan penuh keadilan, tapi harus mengikuti presiden dalam segala hal. Padahal dia orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi kita lihat orang ini, walaupun dia berasal dari Bani Hashim, namanya katanya Faisal As-Segaf. Karena dia menyebutkan, Anies saya sebutkan langsung namanya Faisal As-Segaf dalam Twitternya. Dia berasal dari Ambon. Saya tidak tahu apakah betul dia merupakan keturunan Bani Hashim. Tapi kalau lihat jiwanya, bukan jiwa dari orang-orang yang beriman. Karena dia condong pada orang-orang yang tidak beriman. Condong merestui perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia mengatakan bahwasannya yang datang ke Indonesia ini bangsa Arab, terbagi dua. Ada orang-orang ya yang membawa Islam, mereka dari kalangan habaib atau Bani Hashim. Kemudian kalangan jahiliyah yang berasal dari non-habaib, ini kebohongan yang amat besar. Yang datang membawa Islam ke Indonesia di samping keturunan-keturunan Bani Hashim, juga terdapat orang-orang yang bukan dari Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini atau keluarga Nabi kita tidak berjuang sendirian. Seperti Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah maupun di Madinah. Apakah beliau berjuang sendiri? Ketika beliau berjuang, sebagian dari Bani Hashim beriman. Tapi sebagian ingkar menentang bahkan memerangi dirinya. Coba hitung berapa jumlah Bani Hashim yang mendukung Nabi kita Muhammad SAW. Selainnya bukan dari Bani Hashim. Ada dari bangsa Quraisy, ada dari kalangan suku-suku yang lain, ada pula dari kalangan orang-orang yang berasal dari kalangan rendah yang beriman dan mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka dikenal sebagai orang-orang pendahulu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu kalangan-kalangan pendahulu dari para muhajirin maupun ansar. Jadi Nabi tidak berjuang sendiri. Nabi didukung oleh berbagai macam kalangan, baik dari suku Quraisynya, ya. Tapi suatu di Mekah, sebagian besar bangsa Quraisy memerangi Nabi. Sebagian besar Bani Hashim mengingkari Nabi kita Muhammad SAW. Nah begitu pula yang datang ke Indonesia, mereka juga bukan berjuang sendiri. Di antara suku-suku bangsa Arab di Indonesia ini terdapat kalangan-kalangan yang menjadi pembela Islam dari mulai zaman dahulu kala. Sebagai contoh, kita lihat Bani Hamdan. Bani Hamdan ini merupakan induk kabilah yang besar. Di bawahnya terdapat suku-suku bangsa Arab yang bertebaran di Indonesia. Dan bertebaran di tengah-tengah Jazirah Arabia. Nah, dari Hamdan ini dikenal ya, suku-suku yang cukup banyak. Di antaranya kalangan Al-Kafiri. Termasuk juga pendiri rasil kita Al-Talib bin Talibnya, Balwe'elnya, bin Sanatnya. Kalangan ini semua merupakan keturunan dari Bani Hamdan. Dan Bani Hamdan dikenal di tengah-tengah bangsa Arab ini sebagai suku atau induk kabilah yang berani dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata dalam satu ucapan dia, "Lau kuntu bawwaban li jannatin laqultu li Hamdan adkhuluha." Kalau saya ini
menjadi penjaga pintu surga, saya akan katakan pada Bani Hamdan, silahkan kalian masuk ke dalam surga seluruhnya. Karena apa? Karena perjuangan mereka, kecemburuan mereka terhadap Islam, bahkan masuknya Hamdan ke dalam Islam bukan dengan peperangan. Bukan dengan peperangan. Jadi mereka betul-betul menerima Islam dengan kelapangan dada, kemudian mereka menjadi bala tentara pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik Rasulullah tidak berjuang sendiri. Kemudian juga ya kita saksikan berikutnya dari Bani Hashim, mereka tidak berjuang membawa Islam sendiri. Datang ke Indonesia pun mereka tidak berjuang membawa Islam sendiri, tapi bekerja sama. Baik Bani Hashimnya, kemudian suku-suku bangsa Arab yang lain yang beriman, kemudian juga penduduk Indonesia yang beriman, menyambut keislaman dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara mengenai jahiliyah ini, menggambarkan masa-masa kegelapan dengan tradisi, budaya, dan cara hidup mereka yang tidak bersumber dari kebenaran. Ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, Nabi mengeluarkan mereka dari kejahiliyahan dengan keimanan mereka dan masuknya mereka ke dalam Islam. Nah, kalau kita ingin mengenali jahiliyah, kita harus tahu budaya jahiliyah, tradisi mereka. Nah, kita kemudian menjadikan sebagai tolok ukur bahwa perbuatan fulan jahiliyah. Nah, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Faisal As-Segaf di Twitter justru merupakan ucapan orang-orang jahiliyah ya, yang berusaha untuk memecah belah di antara apa? Umat Islam, membaginya kepada ras, suku, dan lain sebagainya. Kalau bicara mengenai bangsa Quraisy, mengenai juga keluarga Bani Hashim, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang ingkar. Yang ingkar contohnya Abu Lahab. Bagaimana Allah turunkan tabbat yada abi lahabib watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa? Semua usaha perbuatannya merupakan perbuatan yang celaka. Begitu pula Abu Lahab. Begitu pula ucapan Faisal As-Segaf kalau dia tidak bertaubat ini merupakan ucapan ahli nar, penghuni api neraka. Dan apa yang dilakukan, diucapkan di Twitternya merupakan ucapan-ucapan kalangan jahiliyah. Oleh karena itu kita harus tahu antara Islam jahiliyah bukan dilihat dari nasab, bukan dilihat dari suku. Karena di antara kalangan Alawiyin kita, Bani Hashim Indonesia, ada yang tenggelam hanyut bersama budaya jahiliyah. Tapi ada juga yang beriman. Di antara suku-suku bangsa Arab, ada yang tenggelam dalam budaya jahiliyah, ada juga yang beriman pada Allah. Begitu pula di antara penduduk Indonesia yang asli, terdapat juga orang-orang yang beriman. Bahkan di antara mereka ada yang lebih baik dari kebanyakan bangsa Arabnya. Ada juga mereka-mereka yang tenggelam dalam jahiliyah. Nah, di sini Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengucapkan satu ucapan yang menarik betul-betul. Ketika beliau mengatakan, satun qabu ural islami urwatan idza nasha'a fil jahiliyah man la ya'rifil idza nasha'a fil islam man la ya'rifil jahiliyah. Tali temali Islami akan dilucuti, dipreteli satu persatu kalau berkembang di tengah masyarakat Islam, pemuda-pemuda yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Oleh karena itu, menyedihkan sekali orang seperti Faisal As-Segaf yang belajar, berpendidikan, tidak mampu membedakan jahiliyah dan tidak menyadari dirinya dalam kejahiliyahan ketika menuduh orang lain berbuat jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan? Saya di sini sama sekali tidak bermuka-muka. Dan saya juga tidak punya sama sekali interest kepentingan atau mengharapkan sesuatu dari Pak Anies. Yang selalu saya ingatkan, hendaknya Pak Anies betul-betul menegakkan keadilan, peduli terhadap masyarakat, berjuang betul-betul untuk melindungi mereka, membawa kesejahteraan bagi mereka. Itu yang selalu betul-betul kita harapkan dari seorang pemimpin. Yang selama ini kita lihat dia seorang yang santun, yang baik, peduli terhadap masyarakat, tidak terlibat dalam skandal seperti yang kita jumpai pada sebagian orang lain. Lalu kenapa kok muncul orang seperti Faisal As-Segaf merasa keberatan dengan kehadiran Anies, kemudian merindukan orang-orang seperti Ahok untuk tampil? Kita bertanya, ini orang sebetulnya jiwanya jiwa Bani Hashim yang beriman, apa jiwanya Abu Lahab yang kafir? Kalau dia masih seperti ini, berarti dia seorang yang mengikuti paman dari Nabi, yaitu Abu Lahab. Bukan dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengingatkan tolak ukur kemuliaan seseorang adalah iman dan takwa.
Jadi yang dikritisi, yang diprotes dari Anies Baswedan ini kebijakan-kebijakan dia ya, yang justru sejalan dengan Islam, searah dengan kebenaran dan keadilan, menolak hal-hal yang tidak benar. Jadi kita hanya dapat mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada saudara Faisal Assegaf, Anda masih punya kesempatan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ucapan dan tulisan Anda. Kalau tidak, Anda tetap dalam keadaan seperti ini, maka laknat Allah akan ditumpahkan atas Anda. Dan Anda jangan merasa bangga sebagai seorang yang mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah akan merasa jijik terhadap perbuatan Anda kecuali Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Anda mendukung hal-hal yang tidak benar, mendukung kebusukan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercuci tangan dari orang-orang seperti Anda. Saya tegaskan hal ini dan menyebutkan nama langsung karena dia juga menyebutkan nama dan mengucapkan sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah wal iyadzu billah. Oleh karena itu wajib atas kita semua untuk memadamkan fitnah, dan kita berharap dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Alawiyyin dapat bersikap tegas untuk mengkritisi dan menolak apa yang diucapkan oleh orang yang bernama Faisal Assegaf ini hingga dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.